Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog merajut solusi. Nah, ini kita sudah ada di segmen terakhir ya pemirsa. Tadi pemirsa sudah mendengarkan penjelasan dari Dr. Ganjar mulai tips kesehatan merawat gigi seperti apa, makanan-makanan yang dianjurkan ini seperti apa untuk menjaga kesehatan gigi. Nah, sekarang ini dok, ini kita juga masih ada di era pandemi ya dokter ya, dimana sudah lama ini COVID-19 seperti itu ya dok. Nah, bagaimana sih sebenarnya dokter untuk melakukan kontrol rutin ke dokter gigi di era pandemi ini dokter? Oke, memang era pandemi ini sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahunan, hampir 2 tahun lebih ini kita berada di era pandemi COVID-19, di mana dokter gigi, perawatan dokter gigi dan gigi itu sangat rentan dengan yang namanya pandemi COVID-19 ini, karena kita berhubungan dengan orang, betul. berhubungan orang langsung ya, dia buka mulut, macam-macam bakteri dan virus yang terdapat di dalam mulut pasien. Untuk selama pandemi, di mana ya sekarang pandemi lagi terkontrol ya, itu memang dianjurkan untuk periksa ke dokter gigi. Memang nanti kalau lagi pandemi dalam tanda kutip tinggi, memang tidak dianjurkan dulu untuk ke dokter gigi, kecuali dalam keadaan emergensi. Emergensinya itu seperti apa dokter? Misalnya di gigi itu misalnya terjadi bengkak ya, bengkak sampai mengganggu ya, tidak bisa makan, tidak bisa buka mulut bahkan, nah itu bisa ke dokter gigi. Atau terjadi fraktur gigi, misalnya kecelakaan, entah jatuh atau ketabrak atau ketatap, nah itu termasuk dalam kasus emergensi di dokteran gigi. Itu boleh untuk ke dokter gigi. Nah, untuk selama di era pandemi yang sekarang lagi trennya menurun, itu sangat dianjurkan untuk ke kontrol ke dokter gigi, tapi dengan syarat si pasien itu tidak dalam keadaan batuk dan pilek, dan suhu tubuhnya normal ya, tidak lagi dalam keadaan demam dan tidak batuk pilek. Kalau lagi ada gejala-gejala seperti itu, sebaiknya ditunda dulu untuk kontrol ke dokter gigi. Betul. Untuk dokter gigi, dokter pun juga sudah persiapannya juga benar-benar prokes ketat gitu dokter ya, karena kan rawan sekali ya dokter ya, di daerah mulut seperti itu ya dok. Dok, kemudian ini kan dengan berkembangnya teknologi saat ini ya dok ya, teknologi dunia kedokteran khususnya. Nah, sebenarnya apa saja sih dok cara yang bisa dilakukan untuk mencegah agar terhindar dari yang namanya karies gigi dok? Memang karies gigi itu hal yang sulit untuk kita hindari ya. Sebaik-baiknya kita mencegah namanya karies gigi itu pasti akan ada. Cuman salah satu pencegahan yang paling mudah kita lakukan dan dimana-mana kita selalu ini menyikat gigi sehari minimal 2 kali ya, sehabis sarapan dan malam sebelum tidur istirahat. Terus yang kedua, berusaha untuk berkumur-kumur setelah kita makan besar, kita berusaha untuk kumur-kumur, jadi menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut. Dan yang terakhir, yang paling penting juga, yaitu kontrol rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali. Nah dok, untuk kumur-kumur sendiri, ini banyak masyarakat juga yang pernah kumur-kumur dengan air garam, itu sebenarnya dianjurkan tidak dokter? Air garam hangat itu kan sebetulnya untuk membersihkan ya, karena dia sifatnya itu seperti disinfektan. Jadi dia larutan air garam itu seperti cairan disinfektan. Jadi itu sangat baik. Cuman kan kita sulit kalau setiap kali mau makan cari garam, kan paling hanya bisa dilakukan di rumah. Tapi itu nggak apa-apa dan itu baik. Jadi itu ya silakan dilanjutkan. Boleh ya dokter ya, dilanjutkan ya. Baik. Nah dok, hidup sehat sekarang dok, ini kita ke pola hidup sehat. Pola hidup sehat seperti apa ini dok, agar pemirsa mulai menjaga kesehatan gigi dokter? Jadi yang pertama, untuk mencegah terjadinya karies, pertama itu hindari makanan atau minuman yang mempunyai kadar gula yang tinggi, misalkan permen atau
sirup ya itu kan kadar gulanya sangat tinggi ya. Permen coklat juga, coklat apalagi anak-anak kan ya gitu. Hindari itu yang kadar gulanya tinggi. Kemudian perbanyak makan atau minuman yang mengandung mineral tinggi ya dan protein tinggi seperti susu, buah-buahan, sayuran. Pada umumnya itu kan mempunyai kandungan mineral yang tinggi. Itu sangat baik untuk tulang dan bagian penyangga dari gigi. Oke, seperti itu ya dokter ya. Selain tadi menambah asupan buah-buahan dan sayuran, itu ya dokter ya. Dok, untuk gusi bengkak sendiri dok, ini saya tertarik lagi dok, kembali lagi ke gusi bengkak. Apakah memang ketika seseorang sudah mengalami yang namanya gusi bengkak ini sudah bisa dipastikan ini pasti bermasalah dengan gigi gitu dokter? Jadi ada gusi bengkak itu penyebabnya banyak ya. Memang salah satu penyebab dari gusi bengkak itu adalah adanya karies gigi atau gigi berlubang yang sudah dalam. Itu biasanya akan gusinya bengkak. Tapi ada juga gusi bengkak penyebabnya karena mungkin trauma, misalnya menggosok gigi terlalu kencang dan kepala gosok giginya itu terlalu besar sehingga dia mengenai daerah gusi. Sehingga itu lama-kelamaan juga bisa menyebabkan terjadinya bengkak atau gingivitis. Oke, nah dok, untuk masalah sikat gigi ini sendiri sebenarnya ada peraturannya nggak sih dok? Harus berapa menit gitu seseorang untuk menyikat giginya supaya lebih bersih begitu dokter? Kalau untuk berapa menit itu sebetulnya tergantung dari individu ya, dari setiap orang berbeda-beda. Cuman sebaiknya kita gosok gigi itu ya bagian dalam dari gigi itu juga kita sikat. Gitu. Kadang-kadang kita sikat bagian luarnya aja. Nah, lupa dalamnya. Ya. Sama langit-langit itu juga sebaiknya kita sikat. Cuman terkadang banyak orang kalau langit-langit dibersihkan dia ada gagging gejala mau mual, mau muntah itu ya. Gitu. Itu sama bagian lidah juga sebaiknya disikat. Cuman ya itu tadi karena banyak orang terburu-buru apalagi mau berangkat kerja pagi-pagi jadi nggak sempat atau sikatnya yang terkenanya aja. Nah dok, untuk anak-anak sendiri ini dok, untuk anak-anak sendiri kan memang belum bisa menyikat gigi dengan baik dan benar gitu dok ya. Nah harus seperti apa sih dok? Mungkin orang tua yang di rumah untuk memberikan edukasi ini harus dimulai dari kapan? Dan apakah perlu juga orang tua yang di rumah ini untuk juga memberikan contoh bersama, mungkin setiap malam begitu harus gosok gigi bersama sebelum tidur atau seperti apa? Ya untuk anak-anak, sekarang untuk balita yang sudah tumbuh giginya ya, itu bisa kita mulai perlahan-lahan. Dan memang akan sulit, pasti akan ada reaksi tidak menyenangkan dari anak itu pasti. Nah, pelan-pelan kita ajarkan. Atau kalau memang tidak bisa pakai sikat gigi, ya itu tadi jari kita, tunjuk kita dibalut dengan kasar panas, kita lapkan di bagian gigi-giginya. Atau pada bayi yang misalnya juga belum tumbuh gigi, itu bisa kita pakai kasar juga. Karena pasti ada sisa-sisa makanan, terutama untuk bayi yang mungkin pakai susu formula gitu. Jadi bisa ya memang harus telaten untuk yang betul sekali ya dok ya. Tentunya pasti kita semua ingin sehat begitu dok ya, sehat dari setiap anggota tubuh kita, sehat termasuk kesehatan gigi dan mulut juga. Oke dokter, sebelum menutup perjumpaan hari ini dokter, mungkin pesan-pesan apa dokter yang ingin disampaikan kepada pemirsa terkait dengan agar menjaga kesehatan gigi atau terhindar dari yang namanya karies gigi dok? Yang pertama kita harus berpola hidup sehat, mulai dari kita makan makanan yang bergizi, asupan gizi kita terpenuhi dengan baik, cukup dan baik, kemudian istirahat juga cukup, olahraga teratur, dan kemudian yaitu sikat gigi sehari minimal 2 kali, usaha untuk berkumur-kumur setelah kita makan, dan yang terakhir yang paling penting itu kontrol rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali atau setahun 2 kali.
Oke, baik. Seperti itu ya pemirsa ya, tadi pesan dari dokter Ganjar. Jadi mulai sekarang jangan takut untuk memeriksa diri ke dokter gigi ya dok ya. Tidak ada yang perlu ditakutkan karena tentunya ini semua akan bermanfaat nanti untuk kesehatan gigi dan mulut Anda. Baik, pemirsa mungkin ini kita harus akhiri dokter. Sekali lagi saya terima kasih dokter untuk kesediaan dokter untuk bisa berbagi informasi kepada pemirsa Gajayana Televisi. Mungkin di lain kesempatan ya dok, kita bisa berjumpa kembali. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Panti Nirmala Kota Malang tentunya, yang hari ini kita sudah diberikan tempat boleh berbincang dengan dokter Ganjar tentunya. Baik, pemirsa, sekian dulu perjumpaan kita di Merajut Solusi episode hari ini. Saya Gisela Tahabari dan beliau bertugas undur diri. Sampai jumpa dan kita bertemu di program selanjutnya.